Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Ahmad Budi Labib dengan nomor NPM 4118219124.004. Di sini saya akan mengerjakan video tugas tentang ilmu fal, yaitu tentang sel dan jaringan tubuh pada manusia. Sel merupakan unit dasar dari semua organisme hidup. Beberapa makhluk hidup seperti bakteri dan protozoa hanya terdiri dari satu sel. Sebaliknya, suatu organisme kompleks seperti manusia mungkin terdiri dari lebih dari 75 triliun sel. Hanya setetes darah manusia mengandung sekitar 5 juta sel darah merah. Sel sangat bervariasi dalam ukuran dan bentuk. Meskipun sebagian besar sel bersifat mikroskopis, ukurannya sangat bervariasi. Misalnya, sel sperma hanya berukuran sekitar 2 mikrometer, 1 atau 12.000 inci, sedangkan beberapa sel saraf berukuran lebih dari 1 meter kaki panjangnya. Misalnya, satu sel saraf menghubungkan sumsum tulang belakang di punggung bawah kelingking kaki. Sel juga bervariasi dalam bentuk, yang mencerminkan fungsi khusus mereka. Sel saraf misalnya memiliki cabang-cabang panjang seperti benang, yang digunakan untuk mengirimkan impuls dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. Sel epitel yang menyusun lapisan luar kulit dapat diratakan dan dikemas rapat seperti ubin lantai, sehingga memungkinkan melindungi sel-sel di bawahnya. Sel otot yang dirancang untuk menghasilkan tenaga dengan berkontraksi dapat berupa struktur ramping berbentuk batang. Sel darah merah yang membawa oksigen dari paru-paru ke hampir setiap sel dalam tubuh, berbentuk bikonkav dan berbentuk cakram. Sedangkan beberapa sel diubah menyerupai kubus. Secara keseluruhan, tubuh manusia memiliki lebih dari 200 jenis sel yang berbeda. Penemuan sel. Sel ditemukan karena ukurannya kecil. Penemuan sel dan strukturnya harus menunggu penemuan mikroskop. Pada pertengahan abad ke-17, ilmuwan Inggris Robert Hooke mengamati gabus yang diiris tipis dengan mikroskop sederhana. Ia mengamati kompartemen-kompartemen kecil yang ia sebut cellulae, kata Latin untuk ruangan-ruangan kecil. Oleh karena itu, asal-usul istilah sel biologi pada saat itu yang menganggap sel sebagai makhluk hidup atau mati. Pada akhir abad ke-17, pemilik toko Belanda Anton van Leeuwenhoek membuat lensa yang memberikan kejernihan dan pemeliharaan yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan dengan lensa baru ini. Ia mengamati animalcule yang sangat kecil dari kerokan karang giginya sendiri, serta protozoa dari berbagai sampel udara. Pada awal abad ke-19, ahli botani zaman Matthias Schilden yang juga mempelajari sel dengan mikroskop mengusulkan bahwa nukleus mungkin ada secara harmonis dengan perkembangan sel. Selama periode waktu yang sama, ahli zoologi Jerman Theodor Schwann berteori bahwa hewan dan tumbuhan terdiri dari sel, dan bahwa sel memiliki kehidupan individualnya sendiri. Rudolf Virchow, seorang ahli fisiologi Jerman yang mempelajari pertumbuhan dan reproduksi sel, menyarankan bahwa semua sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Usulannya sebenarnya berevolusi pada saat ini, itu karena menantang teori generasi spontan yang diterima secara luas, yang menyatakan bahwa organisme hidup muncul secara spontan dari bahan tak hidup seperti sampah.
Pada pertengahan abad ke-19, komunitas ilmiah mengembangkan beberapa generalisasi yang saat ini kita sebut sebagai teori sel. Teori sel mencakup 3 prinsip penting. Pertama, setiap organisme hidup tersusun dari satu atau lebih sel. Kedua, sel merupakan unit terkecil yang memiliki sifat-sifat kehidupan. Ketiga, berkelanjutan kehidupan memiliki dasar seluler. Mikroskop modern telah meningkatkan kemampuan kita untuk mengamati struktur sel secara drastis. Mikroskop cahaya menggunakan 2 atau lebih set lensa kaca yang dipol dengan sangat halus untuk membelokkan sinar cahaya guna mencapai spesimen, sehingga memperbesar gambarnya. Akibat agar dapat dilihat, spesimen harus cukup tipis agar cahaya dapat melewatinya. Selain itu, sel terdiri dari 60-80% udara yang tidak berwarna dan bening. Hal ini pada pasangannya membuat sulit untuk mengamati berbagai struktur sel yang tidak berpigmen. Masalah ini diatasi dengan memaparkan sel pada pewarna yang mewarnai beberapa bagian sel tetapi tidak mewarnai yang lain. Sayangnya, pewarnaannya biasa membunuh sel, akan tetapi ada beberapa jenis mikroskop yang dirancang untuk menggunakan kontras phase atau optik Nomarski yang menggunakan pembiasan cahaya untuk menciptakan kontras tanpa pewarnaan. Misalnya dengan optik Nomarski, prisma digunakan untuk membagi berkas cahaya terpolarisasi menjadi dua dan memproyeksikan kedua berkas tersebut melalui spesimen pada sudut yang sedikit berbeda. Ketika berkas-berkas tersebut kemudian digabungkan, mereka menampilkan pola interferensi terang dan gelap yang menyorot area dalam sel yang memiliki ketebalan yang berbeda. Optik khusus ini jelas meningkatkan kegunaan mikroskop cahaya. Dua faktor yang perlu dipertimbangkan ketika membahas mikroskop: kemampuan mikroskop untuk memperbesar gambar dan kemampuan untuk menyelesaikannya. Pembesaran berarti membuat gambar-gambar tampak lebih besar ukurannya. Resolusi mengacu pada kemampuan untuk membuat bagian-bagian yang terpisah tampak jelas dan dapat dibedakan satu sama lain, yang menjadi semakin sulit seiring dengan peningkatan perkebunan. Hasilnya, jika mikroskop memperbesar gambar tanpa memberikan resolusi yang memadai, gambar akan tampak besar tetapi tidak jelas. Mikroskop cahaya memiliki keterbatasan yang melekat terkait resolusi karena sifat fisik cahaya. Cahaya, suatu bentuk radiasi elektromagnetik, memiliki sifat seperti gelombang, di mana panjang gelombang mengacu pada jarak antara dua puncak gelombang. Cahaya merah misalnya memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya ungu, masing-masing 750 nanometer berbanding 400 nanometer. Oleh karena itu, jika struktur sel kurang dari setengah panjang gelombang cahaya yang mencapainya, ia tidak akan dapat mengganggu sinar cahaya yang mengalir melewatinya. Dengan kata lain, benda tersebut tidak akan terlihat. Akibat mikroskop tidak berguna untuk mengamati objek yang lebih kecil dari beberapa ratus nanometer. Mikroskop elektron memiliki dioptria yang jauh lebih besar karena menggunakan berkas elektron untuk menerangi spesimen, bukan cahaya. Meskipun elektron adalah partikel, elektron juga memiliki sifat gelombang dan aliran elektron memiliki panjang gelombang sekitar 100.000 kali lebih pendek dari cahaya tampak. Hal ini memungkinkan mikroskop elektron untuk memisahkan gambar hingga berukuran sekitar 0,5 nanometer. Karena berkas elektron tidak dapat menembus kaca, lintasannya dikhususkan oleh medan magnet. Selain itu, spesimen harus ditempatkan dalam ruang hampa. Jika tidak, molekul udara akan menyediakan berkas elektron. Ada dua jenis utama mikroskop elektron. Mikroskop elektron transmisi mempercepat berkas elektron melalui spesimen yang memungkinkan struktur internal dalam sel untuk dicitrakan. Sebaliknya, mikroskop elektron memindai menggerakkan berkas elektron sempit seluruh spesimen yang telah dilapisi dengan lapisan logam tipis.
Metode ini sangat cocok menggambarkan permukaan spesimen. Kita masuk ke pembahasan yaitu pengertian sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Dalam konteks tubuh manusia, sel berfungsi sebagai blok bangunan yang menyusun jaringan dan organ. Setiap sel memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai proses biokimia yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan, seperti metabolisme, reproduksi, dan respon terhadap rangsangan. Sel merupakan unit dasar dari semua organisme hidup. Meskipun demikian, sebagian besar sel bersifat mikroskopis. Ukurannya sangat bervariasi, bentuknya juga bervariasi. Yang mencerminkan fungsi khususnya, melalui penelitian sel, para ilmuwan telah mengembangkan teori sel yang menyatakan bahwa semua organisme hidup tersusun dari satu arah atau lebih. Sel merupakan unit terkecil yang memiliki sifat-sifat kehidupan dan kelangsungan hidup memiliki dasar seluler. Secara kimiawi, sel terutama terdiri dari 4 unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, dan beberapa unsur jejak natrium, kalium, kalsium, dan zat besi. Molekul anorganik yang paling melimpah dalam sel adalah air. Zat organik dalam sel meliputi karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Selain itu, semua manusia dimulai dengan 3 struktur yang sama: membran plasma, nukleus, dan organel sitoplasma. Kelompok sel yang memiliki struktur serupa dan menjalankan fungsi umum atau terkait disebut jaringan. Jaringan dapat berupa diorganisasikan ke dalam struktur yang lebih kompleks yang disebut organ, yang menjalankan fungsi tertentu bagi tubuh. Sistem dipertimbangkan sebagai sekelompok organ yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan semua sistem organ tubuh membentuk organisme yang lengkap. Fungsi sel. Fungsi sel dalam tubuh manusia sangat beragam, tergantung pada jenis sel dan jaringan tempat sel tersebut berada. Beberapa fungsi utama sel meliputi: 1. Metabolisme. Sel melakukan proses kimia untuk mengubah makanan menjadi energi yang diperlukan untuk aktivitas seluler. 2. Reproduksi. Sel dapat membelah diri untuk memperbanyak jumlah sel, baik melalui mitosis, pembelahan sel somatik, maupun meiosis, pembelahan sel produksi. 3. Transportasi. Sel dapat mengangkut zat-zat penting seperti nutrisi dan oksigen ke dalam dan keluar dari sel melalui membran sel. 4. Respon terhadap rangsangan. Sel dapat merespon rangsangan dari lingkungan seperti perubahan suhu, cahaya, dan zat kimia. 5. Sintesis protein. Sel memproduksi protein yang diperlukan untuk berbagai fungsi termasuk enzim, hormon, dan struktur seluler. 6. Penyimpanan. Sel dapat menyimpan zat-zat penting seperti glikogen, sumber energi, dan lemak. Jenis-jenis sel dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia terdapat berbagai jenis sel yang memiliki fungsi spesifik. Berikut adalah beberapa jenis sel utama. 1. Sel epitel. Berfungsi melapisi permukaan tubuh dan organ, serta berperan dalam sekresi dan penyerapan. Contoh, sel-sel pada kulit, sel-sel di saluran pencernaan. 2. Sel otot. Bertanggung jawab untuk pergerakan tubuh. Terdapat 3 jenis sel otot. Otot rangka, sel yang terhubung ke tulang dan memungkinkan gerakan sadar. Otot jantung, sel-sel yang membentuk otot jantung berfungsi memompa darah secara otomatis. Otot polos, sel-sel yang ditemukan di dinding organ internal berfungsi dalam gerakan tidak sadar. Sel saraf, neuron, menghantarkan impuls saraf dan berfungsi dalam komunikasi antara bagian tubuh. Terdiri dari neuron, sel saraf, dan sel gilal, sel pendukung. Sel darah. Terdapat 2 jenis utama. Sel darah merah eritrosit mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Sel darah putih leukosit berperan dalam sistem kekebalan tubuh melawan infeksi. Trombosit berperan dalam proses pembekuan darah. 6. Sel kat
berfungsi untuk menyokong dan menghubungkan berbagai jaringan dan organ. Contoh sel dalam jaringan adiposa, lemak, tulang, dan darah. Sel stem. Sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel lainnya berperan penting dalam regenerasi dan perbaikan jaringan. Kesimpulan, sel adalah unit dasar kehidupan yang memiliki berbagai fungsi penting dalam tubuh manusia. Jenis-jenis sel yang berbeda-beda bekerja sama untuk membentuk jaringan dan organ yang pada gilirannya mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan. Memahami peran dan fungsi sel sangat penting untuk memahami kesehatan dan penyakit dalam konteks biologi manusia. Pengertian jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang serupa, yang bekerja sama untuk menjalankan tugas tertentu dalam tubuh. Dalam konteks manusia, jaringan merupakan bagian penting dan organisasi biologis yang lebih besar, yaitu organ dan sistem organ. Jaringan dapat dibedakan berdasarkan jenis sel yang menyusun dan fungsi yang dijalankannya. Jenis-jenis jaringan pada manusia. Dalam tubuh manusia terdapat 4 jenis jaringan utama, masing-masing dengan fungsi spesifik. 1. Jaringan epitel. Definisi jaringan epitel, yaitu jaringan epitel terdiri dari sel-sel yang rapat dan membentuk lapisan yang melapisi permukaan tubuh, organ, dan rongga tubuh. Fungsi dari jaringan epitel yaitu melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan, infeksi, dan kehilangan air. Jaringan epitel berfungsi juga dalam sekresi, misalnya kelenjar yang memproduksi hormon atau enzim, dan penyerapan, misalnya di usus. Mengatur pertukaran zat antara tubuh dan lingkungan luar. 2. Jaringan ikat. Definisi jaringan ikat. Jaringan ikat terdiri dari sel-sel yang terpisah oleh matriks ekstraseluler yang memberikan dukungan struktural dan menghubungkan berbagai bagian tubuh. Fungsi dari jaringan ikat yaitu menyolong dan melindungi organ dan jaringan lainnya. 2. Menyimpan energi, misalnya jaringan adiposa, dan membantu dalam transportasi zat, misalnya darah, menghubungkan berbagai jaringan dan organ dalam tubuh. 3. Jaringan otot. Definisi jaringan otot. Jaringan otot terdiri dari sel-sel yang dapat berkontraksi dan menghasilkan gerakan. Fungsi dari jaringan otot yaitu memungkinkan pergerakan tubuh, otot rangka, mengatur pergerakan organ internal, otot polos, memompa darah ke seluruh tubuh, otot jantung. 4. Jaringan saraf. Definisi jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari neuron, sel saraf, dan sel gilal, sel pendukung yang berfungsi dalam pengiriman impuls saraf. Fungsi jaringan saraf mengantarkan sinyal listrik yang mengatur fungsi tubuh, termasuk gerakan, persepsi, dan respon terhadap rangsangan, mengkoordinasikan aktivitas antara berbagai bagian tubuh, dan memproses informasi. Kesimpulannya, jaringan adalah komponen penting dalam tubuh manusia yang terdiri dari kumpulan sel dengan fungsi dan struktur yang serupa. Keempat jenis jaringan utama, epitel, ikat, otot, dan saraf, bekerja sama untuk membentuk organ dan sistem organ yang mendukung berbagai fungsi vital dalam tubuh. Memahami jaringan dan fungsinya sangat penting untuk kita memahami kesehatan dan penyakit dalam konteks biologi manusia. Organ penting dalam tubuh manusia. Nah, berikut adalah beberapa organ penting dalam tubuh manusia beserta fungsinya. Yang pertama, yaitu jantung. Jantung
Definisi jantung yaitu jantung adalah organ otot yang berfungsi sebagai pompa untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Fungsi dari jantung yaitu memompa darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengembalikan darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru untuk dibuang. Kedua, paru-paru. Definisi dari paru-paru yaitu paru-paru adalah organ pernapasan yang terletak di dalam rongga dada. Fungsi dari paru-paru yaitu tempat pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari darah. Ketiga, hati. Definisi hati yaitu hati adalah organ terbesar dalam tubuh yang terletak di bagian kanan atas perut. Fungsi dari hati yaitu mengolah nutrisi dari makanan, memproduksi empedu untuk pencernaan, menyimpan glykogen dan berperan dalam detoksifikasi zat berbahaya. Keempat, yaitu ginjal. Definisi dari ginjal. Ginjal adalah organ berbentuk kacang yang terletak di bagian belakang perut. Fungsi dari ginjal yaitu menyaring darah untuk mengeluarkan limbah dan kelebihan cairan melalui urin, serta mengatur keseimbangan elektrolit dari tekanan darah. Kelima, yaitu otak. Definisi otak adalah organ pusat sistem saraf yang terletak di dalam tengkorak. Fungsi dari otak yaitu mengontrol semua fungsi tubuh, termasuk gerakan, persepsi, emosi, dan pemikiran. Otak juga berfungsi dalam pengolahan informasi dan pengambilan keputusan. Yang keenam yaitu usus halus. Definisi usus halus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan yang terletak antara lambung dan usus besar. Fungsi dari usus halus yaitu tempat penyerapan nutrisi dari makanan yang dicerna, serta memindahkan sisa makanan ke usus besar. Yang ketujuh yaitu usus besar. Definisi usus besar yaitu usus besar adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan. Fungsi dari usus besar yaitu menyerap air dan garam dari sisa makanan, serta membentuk dan mengeluarkan tinja. Definisi anatomi dan fisiologi. Anatomi yaitu definisi anatomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur dan bentuk tubuh makhluk hidup, termasuk organ, jaringan, dan sistem organ. Anatomi dapat dibagi menjadi beberapa subdisiplin seperti anatomi makroskopis yang dapat dilihat dengan mata telanjang dan anatomi mikroskopis yang memerlukan mikroskop untuk melihat struktur sel dan jaringan. Kedua, yaitu fisiologi. Definisi ilmu fisiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari fungsi dan proses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Nah, kita sekarang lagi belajar yaitu ilmu fisiologi. Ilmu fisiologi menjelaskan bagaimana organ dan sistem organ bekerja, serta bagaimana mereka berinteraksi untuk menjaga homeostasis, yaitu keseimbangan internal dalam tubuh. Ilmu faal atau disebut juga ilmu fisiologi. Definisi ilmu faal atau fisiologi adalah studi tentang fungsi-fungsi biologis dari organisme hidup. Dalam konteks manusia, ilmu faal mencangkup pemahaman tentang bagaimana berbagai sistem dalam tubuh, seperti sistem pernapasan, sistem kardiovaskular, sistem pencernaan, dan sistem saraf, berfungsi dan berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Fokus ilmu faal berfokus pada mekanisme kerja organ dan sistem, serta bagaimana mereka beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan tubuh.
Nah, kesimpulan dari semua yang tadi saya bacakan yaitu organ-organ penting dalam tubuh manusia memiliki fungsi spesifik yang mendukung kehidupan dan kesehatan. Memahami anatomi dan fisiologi organ-organ ini sangat penting untuk memahami bagaimana tubuh manusia berfungsi secara keseluruhan. Ilmu faal memberikan wawasan tentang proses biologis yang mendasari fungsi organ dan sistem, serta interaksi mereka dalam menjaga keseimbangan tubuh. Baik, yang tadi saya bacakan mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.